akan mengalahkan gedung yang ada di Dubai. Kalau di Dubai 828 meter, maka Kingdom Tower yang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah itu dekat dengan airport King Abdul Aziz ya, itu ketinggiannya 1,2 km. 1,2 km. Para sunyonya ya kata. Baru-baru ini diumumkan juga Kuwait membangun gedung di atas 1 km pula. Kemudian menjelang saya pulang, Konsulat Jenderal sana kasih saya oleh-oleh. Berupa buku sejarah yang super lux, ya, full color, mewah, dan itu full gambar, bergambar keterangan berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Lalu di buku itu halaman pertamanya saya lihat Arab zaman loe-loe. Fotonya ya, hitam putih. Di situ Bapak Ibu, saya perhatikan tahunnya sebelum 1969, di mana di situ fotonya seorang penggembala ternak sedang menghalau ternaknya pakai tongkat, sementara dia hanya pakai baju rompi, tidak berbaju dalam, tidak baju luar, berarti telanjang dada. Saya perhatikan baik-baik tapak kakinya tidak pakai setrompa, nggak pakai sendal, Pak. Sementara Arab yang sekarang mewahnya luar biasa. Sesuai tidak antara hadis Nabi dengan kenyataan yang ada? Sesuai tidak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sementara wanita-wanita biasa melahirkan para raja-raja. Tahu enggak Bapak Ibu? Kerajaan Arab Saudi sekarang, baik dari Raja Abdul Aziz sampai kepada Raja Faisal, terus kepada Raja Fahad, sampai Raja Abdullah, sampai Raja Salman sekarang, mereka ini seluruhnya adalah keturunan Yahudi Irak. Mereka datang sebagai pedagang, mereka nikahi wanita-wanita kampung di Hijaz, yaitu Arab Saudi sekarang, dan mereka lah yang lahir, kemudian mereka menjadi raja, yang mereka bangun sebuah nama kerajaannya King Saudia, Mamlaka Arabia Saudia, kerajaan Arab Saudi, keluarga Saud, dan mereka lahir dari wanita-wanita biasa, wanita-wanita kelas kampung. Wahai Bapak Allah, ketemu sudah hadis ini. Maka Bapak Ibu, bila zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini baru satu hadisnya, ini faktanya. Mau ditambah? Mau ditambah? Atau satu itu kan cukup kali ya? Mau? Kita baru menyebutkan satu contoh yang membuktikan saat ini kita memang benar-benar sudah di akhir zaman. Maka untuk lebih menguatkan keyakinan kita bahwa memang tidak lama lagi kita di dunia ini adalah hadis berikut. Hadis di mana Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, saat itu Nabi sedang mengajak Mu'adz berkeliling ke daerah Tabuk. Lalu Nabi berkata, Mu'adz, perhatikan baik-baik daerah ini. Ini daerahnya gersang, tandus, panas. Kalau kawasan dan daerah ini sudah dituruni salju, waspadalah Mu'adz. Jarak antara ubun-ubunmu dengan hari kiamat sudah sangat dekat sekali. Untuk Bapak Ibu semua ketahui, 2009 pertama kali salju turun di daerah Tabuk, tapi masih di bawah mata kaki tebalnya salju itu. Orang-orang yang lalu lalang di sana berhentikan mobilnya, lalu mereka bermain-main. Tapi 2011
salju di daerah Tabuk sudah setinggi mata kaki. Ini menyebabkan Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Syuraim dalam salah satu khutbahnya di tahun 2011 itu menyampaikan, hai umat Nabi Muhammad, Tabuk hari ini sudah dibungkusi salju. Ini pertanda dunia ini akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bulan-bulan ini, besok Oktober, November, Desember, salju setiap tahunnya di sana sudah di atas 1 meter, Pak. Udah sampai ke pinggang orang dewasa di daerah Tabuk. Maka dua hadis dengan dua fakta yang ada ini sebenarnya sudah cukup untuk meyakinkan kita semua. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau minta tambah, saya tambah. Tapi kalau sudah cukup itu cukup, sudah selesai, kita masuk kepada tema yang menguatkan lainnya. Kalau mau ditambah, tidak karu-karuan banyaknya sekarang. Tidak karu-karuan banyaknya apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman kita terjadi seluruhnya. Mungkin biar angka ganjil kan paling dicintai Allah, saya jadikan 3 aja lah. 3 yang terakhir, nomor 3, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelang kiamat, kehancuran alam semesta, Allah keringkan terlebih dahulu sungai Eufrat, dan nanti dari jalur yang dilalui oleh bekas sungai Eufrat ini akan muncul gunung raksasa, dan seluruh gunung itu adalah emas. Manusia nanti akan berlomba-lomba membawa senjata-senjata mereka, berebutan perang demi memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang yang berperang, 99-nya mati terbunuh, cuma 1 yang hidup. Setiap mereka berharap, semoga 1 orang yang hidup itu saya orangnya. Dan Nabi mengatakan, kamu hai umatku, jangan termasuk yang pergi ke sana berebutan emas, ikut-ikutan perang. Dan Nabi tidak menyukai, karena pada akhirnya emas itu akan jatuh ke tangan umat Islam juga. Nah sekarang Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu pernah mendengar majalah New York Times. Pernah dengar majalah ini? Majalah luar negeri. Dalam majalah ini di tahun 2012 di bulan Februari dijelaskan bahwa NASA mengumumkan para peneliti telah mempelajari kondisi sungai Eufrat. Sungai Eufrat itu di mana tuh? Sungai Eufrat itu, wahai Bapak Ibu, ulunya adalah Turkiya, lehernya adalah Suriah, bodinya adalah Irak, ujungnya adalah Iran. Berarti inti sungai itu ada di Irak. Dia termasuk satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Eufrat. Ya, Sungai Eufrat ini tidak pernah kering. Tapi benar apa yang dikatakan oleh para peneliti di New York Times. Mereka mengatakan, para peneliti kami mengatakan itu 2012 ya, bahwa Sungai Eufrat sudah susut airnya 60%. Ya, sudah susut airnya 60%. Menurut analisa para pakar dan ahli kami, bahwa Sungai Eufrat ini 2013 akan kering total. Ternyata Maret 2013 Sungai Eufrat betul-betul kering total sampai hari ini. Jadi Irak, Sungai Eufrat itu sudah tinggal sejarah aja lagi Pak.